manusia tempatnya dosa. Kata Imam Al-Ghazali, siapa sesungguhnya orang baik? Orang tidak punya dosa? Tidak. Kalau orang baik, orang tidak punya dosa, maka demi Allah tidak ada penghuni dunia yang orang baik. Karenanya orang baik itu adalah orang yang apabila dia khilaf, dia salah, lalu dia menyesal, dia akui, tidak ulang, dia ganti dengan kebaikan, maka itu baik. Apakah semua orang mencuri dipotong tangannya? Tidak. Ada syarat-syaratnya. Kalau Anda simpan uang di situ, di luar, lalu ada orang yang ngambil, apakah yang ngambil langsung dipotong tangannya? Tidak. Kau yang salah. Kenapa simpan di situ? Itu banyak syaratnya, tidak gampang. Nah, kalau orang berzina, apakah langsung dirajam? Tidak. Harus 4 orang saksi. 4 orang saksi. Saksinya apa? Kuliah masuk di kamar Ustaz. Apa sudah boleh jadi saksi? Tidak. Kata Al-Quran, menurut bahasa Quran, pedang masuk dalam sarungnya. Tahu toh? Kalau pedang masuk dalam sarungnya toh? Nah, mengerti mak toh? Jangan aku dijelaskan lagi. Ya? Nah, itu berapa yang lihat? 3, tidak boleh. 2, tidak boleh. Berapa? 4. 4 yang lihat itu pedang masuk dalam sarungnya. Kalau Nabi lanjut kuliah aku perlu. Enggak, belum dirajam. Kuliah aku tindis, belum dirajam. Tapi kalau lihat nih, kuliah masuk. 4 orang yang lihat, baru boleh dirajam. Coba, jadi tidak gampang itu menerapkan. Kenapa? Karena Islam sangat menghargai jiwa. Ya Rasulullah, rajam kak. Kata Nabi, kenapa? Matampuk kak. Saya hamil di luar nikah. Oh, kalau ini diterapkan, banyak sekali. Hamil dari suaminya, deh beleng-beleng. Rajam saya. Kata Nabi, kenapa? Saya hamil di luar nikah. Betul kok. Iya ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu kau balik dulu. Apa? Besarkan dulu kandunganmu. Pelihara dulu kandunganmu. Lahirkan dulu itu anak. Sudah melahirkan. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Rajam saya. Kenapa? Lebih baik saya dihukum di dunia daripada apinya neraka. Oh, jangan coba-coba. Api itu kan ada 4 tingkatan. Ya? Api yang pertama warnanya merah. Ini apinya pakaluru. Ada yang merokok di sini? Mudah-mudahan tidak ada yang merokok. Pasial-siali. Nah, itu warna merah toh? Dibakar 1000 tahun, berubah menjadi warna biru. Nah, apinya kompor gas. Dibakar lagi 1000 tahun, menjadi warna putih. Itu yang dipakai di tambang biasa. Memotong-motong baja. Ada kan biasa dilihat, kenapa terpisah? Nah, kayak tidak disentuh. Nah, itu apinya sudah menjadi warna putih. Dibakar lagi 1000 tahun, menjadi hitam. Nah, ini apinya neraka. Dan api 67 kali lipat, panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. Kata Nabi, neraka paling ringan apinya itu, kalau kau ambil kerikilnya neraka yang paling kecil, kau letakkan di telapak kakimu, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Bayangkan begitu Pak. Diletakkan di kaki yang paling kecil, saking panasnya mendidih sampai ke otak. Saya pernah nonton itu film G30 SPKI, yang dicucuk matanya dengan puntun rokok. Ngeri betul, tidak bisa saya lupa sampai sekarang. Itu baru puntun rokok. Ini apinya langsung bos. Maka dia berkata, ini perempuan daripada api neraka, lebih baik saya dihukum di dunia. Kata Nabi, sudah mau melahirkan? Sudah ya Rasul, hukum saya, rajam saya. Kata Nabi, sudah, kau susui dulu itu bayi. Selesai kau menyusui, datang aku ke sini, saya rajam kau. Datang lagi, ya Rasulullah, rajam saya, selesai saya menyusui. Sekarang tidak ada lagi perempuan, hampir jarang perempuan kita lihat mau menyusui. Tahu tidak itu menyusui? Subhanallah, dalam Al-Quran disebut berapa lama? 2 tahun. Dan menurut ahli gizi, inilah ASI yang paling baik. Kenapa paling baik Ustadz? 1, higienis. Tidak perlu kau kasih rinso. Higienis mentong. Tapi kalau botol, ada kuman. Belum tentu higienis. Ya? 2, praktis. Tidak perlu rebus air. Tidak perlu beli gas. Tidak perlu pelidot. Tidak perlu pakai apa. Langsung menceplung. Selesai. Iya toh? Buka sedikit.
Selesai. Malah ibu-ibu dulu itu di depan orang nak kasih tete anak. Gitu. Sampai sekarang masih ada juga saya pengajian ada anak ibu-ibu nama nak kasih tete anak ibu pelanggaran HAM. Itu praktis, higienis, apalagi ekonomis, murah. Susu kaleng sekarang ratusan ribu 1 minggu, tapi itu ASI 24 jam tersedia. Kalau habis susu kaleng tertutup toko, jalok mau tiap malam. Kalau ini 24 jam. Ini ibu-ibu, yang calon-calon ibu sambil kerja, tapi jangan lupa susui anaknya. Ya, dan itu sangat luar biasa. Itu sumber imunitas yang baik. Ya, ASI. Nah, sudah Nabi susui dulu. Sudah kau susui, baru kau datang. Ya Rasulullah, selesai aku menyusuinya ya Rasul. Rajam saya ya Rasul. Kata Nabi, besarkan ini dulu. Nanti kalau dia sudah mandiri, bisa menghidupi dirinya, baru kau datang. Baru saya rajam kau. Ya, sudah dibidik. Ya, besarkan, diajari makan. Ya, ibu soal mendidik anak ini ibu ya, yang lebih hebat. Coba lihat ibu-ibu tuh, mama. Mama. Nah, kalau diajar bicara, itu ibu, maka itulah sebabnya Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham misalnya. Sensinya ini perempuan kalau ingin bicara, sensi sekali. Cocok itu. Ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Sensi nanti ibu-ibu itu. Perlu saya jelaskan juga. Perlu saya jelaskan kenapa itu Islam membenarkan poligami. Ini dulu. Nah, aku mak kalah cilaka. Ini penting. Ibu-ibu boleh tidak setuju poligami, boleh, tapi jangan menghina orang yang berpoligami. Dosa ibu. Saya waktu itu Agim kodong guru kita dihina-hina waktu itu sampai dibakar, punya poster, dimaki-maki. Saya bilang, kau bisa puaskan perasaanmu, tapi pada saatnya nanti di akhirat kau dapat itu semua kelakuan. Boleh ibu, boleh ibu tidak setuju, boleh, tapi jangan menghina orang karena dia tidak melanggar syariat. Tapi ibu-ibu sekarang kan apa ya? Bapak-bapak sekarang lebih bangga dia selingkuh daripada berpoligami. Poligami ini barang halal, tapi dia syaratnya sangat ketat. Andai saja dia sebuah penerbangan, poligami itu adalah pintu darurat. Nggak boleh setiap saat kau buka. Buka lagi deh. Tutup misalnya deh. Buka misalnya deh. Nggak boleh. Bahkan ada pesawat tidak pernah buka sampai hancur itu pesawat. Itu pintu darurat, tidak boleh setiap saat dibuka. Tidak boleh, kecuali yang mampu. Mampu apa? Mampu dari segi materi. Mampu apa? Mampu dari saga mendidik. Mampu apa? Mampu dipermalukan. Itu mampu juga. Beda saat. Kenapa bos? Ada istrimu di pasar Ciduk. Kenapa? Baku tarik rambut istri pertama sama istri kedua. Coba kau kesini. Kamu bingung toh? Kau mampu kau dipermalukan seperti itu, silakan. Mampu dimusuhi keluarga, mampu dimusuhi anak-anak. Nah, itu poligami dalam Islam halal. Tapi kalau ibu tidak setuju, boleh. Tapi demi Allah jangan menghina karena itu syariat Islam. Ya? Siapa yang mau menghargai agama kita, syariat kita kalau bukan kita? Lalu kalau di depan orang lain ibu menghina orang yang melakukan syariat, ya, berusaha menghindari zina sehingga dia berpoligami. Saya heran nggak, kenapa kau nasibuk? Nah bukan kau istrinya. Nah bilang, kalau istriku saya, nah bilang saya Ustaz setuju ya poligami, tidak ada masalah. Silahkan, yang penting bukan saya. Nah, dia bilang yang penting bukan suamiku. Baik, setuju ya saya, yang penting bukan suamiku. Cocok tonji tahu. Nah ya, akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pulanglah Nabi. Pulangnya ini tadi. Dia bilang besarkan dulu, setelah besar baru kau ke sini.
Mandiri mi, datang. Ya Rasulullah, sudah selesai. Mulai dari hamil, kupelihara janin ini, kulahirkan, kususui, kubesarkan, semua selesai lakukan. Ya Rasulullah, rajam saya. Nah, kemudian sampai di sini terdapat penafsiran kisah ini dua, bercabang dia. Satu, ada yang mengatakan bahwa wanita ini kemudian dirajam, ya. Lalu setelah itu penghormatannya Nabi kepada perempuan ini yang telah menyesal, Nabi yang mengimami sholat jenazahnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, awal tahun kita ini Muharram, 1 Muharram 1442. Tentu tahun lalu banyak dosa tak. Bohong orang bos kalau dibilang tidak ada dosa, bohong. Ini yang bicara, kita kira tidak ada dosanya. Oh, banyak juga dosa. Mana ada manusia tidak ada dosanya? Mana ada manusia? Jangankan kita manusia biasa, jangankan kita ini yang di apa namanya ini customer service, apakah namanya ini Pak Gibran ini yang terima-terima uang ini? Apa namanya itu? Hah? Cleaning service. Apa? Cleaning service di? Oh, saya tahu. Customer service di? Cocok itu? Ah, cocok mi. Oh, di bagian sini kan paling banyak makhluk halus nah lihat. Tuh, paling banyak makhluk halus. Ya. Apakah berdosa kita lihat makhluk halus? Tidak, bos, tergantung reaksimu. Nah, batasnya ketika kau melihatnya, pandangan pertamamu adalah rezekimu. Dan kau ke toko bernafsu, tundukkan pandanganmu sambil mengucapkan istighfar. Astagfirullah. Masih muncul nih, astagfirullah. Masih muncul juga, astagfirullah. Masih muncul juga, minta maaf kak dia, saya masuk saya. Weh, kau duduk sini. Kalau kau merasa tidak mampu, ya jangan malah modus. Pura-pura banyak lasa. Mana jempol dek. Saya pegang-pegang sedikit. Oh salah, salah posisi jari. Modus ini modus. Bagaimana caranya kalau sudah jadi nih karena lama ini? Bagaimana saya hubungi Ki nanti? Nomor HP tak? Ini modus ini yang begini ya. Ini semua manusiawi. Manusia tempatnya dosa. Kata Imam Al-Ghazali, siapa sesungguhnya orang baik? Orang tidak punya dosa? Tidak. Kalau orang baik, orang tidak punya dosa, maka demi Allah tidak ada penghuni dunia yang orang baik. Karenanya orang baik itu adalah orang yang apabila dia khilaf, dia salah, lalu dia menyesal, dia akui, tidak ulang, dia ganti dengan kebaikan, maka itulah orang yang baik. Siapa? Orang yang bertobat. Saya khilaf, saya salah, bertobat. Orang baik. Nah, sekarang bagaimana cara bertobatnya? Masuk tahun ini. Ya, bukan berarti bahwa sekali di setahun kita taubat, tidak. Tiap hari bagus. Kapan Ustaz? Selesai salat maghrib. Nunggu Isya. Selesai salat maghrib, nunggu salat Isya, bertaubat. Hilap kak tadi ini. Modus kak kupegang tangannya nenek sahabat tadi. Hilap kak ya Allah, ya ampuni saya Allah, ampuni kak, hilap kak ya Allah. Yang paling penting doa. Ya Allah, berikan saya kesanggupan tidak mengulangnya. Karena kadangkala tanpa hidayah dari Allah kita ulang lagi. Datangi lagi dua minggu yang akan datang. Batu misede. Mati mak datangi lagi. Ulang lagi. Ya, maka kita minta, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Minta tolong terus kepada Allah. Kenapa? Hidayah bukan dari ustaz. Hidayah bukan dari pinca, hidayah bukan dari orang tua, hidayah datang dari Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya hidayahmu untuk saya tidak ulang lagi. Cara tobatnya lagi, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal hataya. Boleh Bapak ulang-ulang itu. Selesai sholat tengah malam, ya.
Ibu betul-betul merasa berdosa. Salahkah ya Allah? Salahkah saya berkhianat? Saya hianati suamiku ya Allah. Ku balas WhatsAppnya cintaku yang waktu ku kuliah ya Allah. Akhirnya dumba-dumba lagi. Ya Allah ampuni saya. Engkau sat pemelihara hati. Pelihara hati saya ya Allah. Minta pertolongan karena tanpa hidayah pasti kita ulang. Yang selalu saya istilahkan tobatnya ibu hamil. Pernah kali ibu hamil melahirkan? Tobat-tobat gitu toh. Udah mau mak pak, toba mak terakhir mini tarai, cau maka terakhir mini pak, ndak mau lagi hamil. 7 bulan kemudian, hamil sudah toba, ya, ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kau dengan sebenar-benarnya taubat. Dan hebatnya Tuhan tak besar dosa tak, ampunan Allah jauh lebih besar. Ya Rasulullah, saya berdosa ya Rasul. Anak muda datang. Kata Nabi, bertobatlah kau anak muda. Tapi aku mengulangnya lagi ya Rasul. Kata Nabi, kau tobat lagi. Kuulang lagi ya Rasul. Kau tobat lagi. Berarti ya Rasul banyak dosaku. Anak muda, dosamu banyak. Ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosa-dosamu. Maka yang baik, bertobat. Yang bodoh, sudah tahu dosa, sudah tahu salah, lalu dia menunggu-nunggu waktu karena dia bilang kulang-kulang. Akhirnya dia tidak mau bertobat, tiba ajal menjemput. Nauzubillah min dzalik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tahun baru kita masuki dengan menyadari dosa-dosa dan kesalahan kita, ya. Lalu kita memperbaiki diri. Itu kalau berhubungan kepada Allah. Tapi kalau dosa berhubungan kepada manusia, syaratnya menjadi nambah, kembalikan barangnya orang. Jadi kalian yang pernah ngambil barang-barang kantor, jangan kau ketawa bos, serius orang ini. Kasih kembali botol-botol sanitizer ku ambil. Kasih kembali. Nggak boleh ku ambil itu, ya? Haram. Nggak boleh kertas kantor kau curi 1 rim. Boleh, ya? Adikmu tulis skripsi, atau anak tulis skripsi, ada kantor, nggak boleh, haram. Ya? Kembalikan. Kalau dia berkaitan dengan barang, kembalikan. Berkaitan dengan nasabah, kembalikan. Ya, pernah nipu-nipu, kembalikan. Karena selama tidak dikembalikan, biar hitam jidatmu bertobat, tobatmu tidak akan diterima selama belum minta ridha dari orang yang pernah kita sakiti. Ya, termasuk pada istri, ya, sering nipu-nipu istri, pulang ini sadari, minta maaf. Maafkan kak. Kenapa kok pak? Tiba-tiba minta maafkan mas saja. Apa judulnya ini tiba-tiba? Nanti ngamuk kok lagi. Ndak ji apa? Betul kok ndak ngamuk kak? Betul. Minta maaf kak. Hilap kak. Dulu waktu ku tugas di Mamuju, hilap kak. Ada perempuan miripmu kuliah ibu. Minta maaf. Hilap kak. Nah bila istri ndak apa-apa ji. Karena waktu mu tugas di Mamuju juga selingkuh tonjak di sini. Nah, ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, taubat tidak berkaitan dengan umur. Taubat tidak berkaitan dengan pekerjaan. Taubat berkaitan dengan dosa. Berarti mengaku berdosa, bertobat. Dan tidak ada manusia tidak punya dosa. Karenanya jangan tunda-tunda untuk bertobat. Segeralah bertobat. Semakin cepat, semakin lebih baik. Tapi kuulang lagi. Fala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Allah pasti mengampuni dosa dan kesalahan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.